Kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Ibu Yulia Wardani, SHMKN, selaku Ketua Pengurus Daerah Kota Cirebon Ikatan Notaris Indonesia, Bapak Jainal Kristo, SHMKN, selaku Ketua Pengurus Daerah Kota Cirebon Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Selamat datang kepada yang kami hormati Bapak Idin Yunindra Ibnu Parasu, STMT, selaku Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Cirebon. Yang kami hormati Bapak Yudita Karade SH, selaku Ketua Majelis Kehormatan Daerah Kota Cirebon, Ikatan Pejabat Pembuatan Akta Tanah beserta anggota. Bapak Budi Arifin SOS SHMKN, selaku Ketua Majelis Pengawas Daerah Kota Cirebon, Ikatan Notaris Indonesia beserta anggota. Dan selamat datang kepada yang kami hormati dan sayangi Werda atau Pensiunan Notaris dan PPAT Kota Cirebon, rekan-rekan notaris dan PPAT Kota Cirebon. Sebelum acara kita lanjutkan, marilah kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan menyanyikan lagu Himne Ikatan Notaris Indonesia dan lagu Himne Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Lagu akan dipimpin oleh rekan Imelda Gunawan SHMKN MHUM. Kepada rekan Imelda kami silakan. Hadirin dimohon berdiri.
kelancaran acara kita pada hari ini, marilah kita panjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Doa akan dipimpin oleh rekan Tidar Adi Setiawan SH MKN. Kepada rekan Tidar, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa, menundukkan kepala dan menengadahkan tangan, dan izinkan saya memimpin doa dengan cara Islam. Untuk saudara-saudara sekalian dimohon untuk menyesuaikan sesuai dengan keyakinan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimil sultani. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, perkenankanlah kami dalam pertemuan ini memanjatkan doa. Semoga amal ibadah kami dalam Ramadan Engkau terima. Segala dosa dan khilaf kami sudi memaafkan, agar masa mendatang kami lebih berprestasi dalam tugas dan pembangunan. Golongkanlah kami dalam hamba-Mu yang pandai mensyukuri nikmat. Jauhkan kami dari sifat malas, ambisi, dan khianat. Bimbinglah kami agar selalu beramal dengan penuh kesadaran. Mudahkanlah kami mengatasi hambatan dan tantangan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Tinggi, dengan silaturahmi, semoga kesatuan dan persatuan kami semakin erat. Berkat halal bihalal, dapatlah dosa dan khilaf kami Engkau beri maaf. Dengan berjabat tangan, sejahterakan hidup dan kehidupan kami, karena saling mendoakan. Dan jauhkanlah kami dari fitnah dan dengki. Berilah kami sesempurna kesehatan jasmani dan rohani. Anugerahkanlah kepada kami kekuatan lahir batin, serta limpahkan kepada kami ilmu yang luas dan bermanfaat. Ya Allah, ya Robbi, lapangkanlah dada kami menanti segala perintah-Mu. Tabahkan hati kami untuk menjalani segala larangan-Mu. Teguhkan pendirian kami untuk selalu takwa dan beriman. Rahmat dan ampunan-Mu pasti yang kami damba dan kami harapkan. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang Maha Pengampun, berapa melimpah nikmat dan karunia yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Namun kami lebih sering lupa untuk mensyukuri nikmat dan karunia-Mu itu. Oleh karena itu, ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan kami, ya Allah. Berilah kekuatan kepada kami agar dapat senantiasa bersyukur kepada-Mu. Mampukan kami untuk menjalankan amanah yang Engkau percayakan kepada kami. Ampunilah dosa-dosa kami karena sering melalaikan perintah-Mu dan kerap tidak memedulikan seruan-Mu. Ampunilah kami karena sadar atau tidak sadar kami telah menghina, mencemooh, mencela, mengumpat, menggunjing dan melukai hati saudara-saudara kami, ya Allah. Sadar atau tidak, kami masih juga kerap melakukan kecurangan dan kezaliman karena banyak melanggar aturan dan perintah-Mu. Ya Allah, ampunilah kezaliman kami, ampunilah dosa-dosa kami. Ampuni pula dosa dan kesalahan orang tua kami. Ampunilah guru-guru kami, saudara-saudara kami, para pemimpin kami, para pahlawan negeri kami. Ampunilah mereka semua, ya Allah, karena sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbikal rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum
wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idza kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wali Kota Cirebon atau yang mewakili beserta jajaran. Yang terhormat Kepala Kantor Pertanahan Kota Cirebon beserta jajaran. Kemudian Bapak Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Cirebon atau yang mewakili beserta jajaran. Kemudian para anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Cirebon, para ketua pengurus daerah notaris dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dari daerah Ciayu, Majakuning beserta pendamping, serta seluruh rekan-rekan notaris dan PPAT serta Werda Notaris dan PPAT yang kami banggakan, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Izinkan saya, Heri Herdadi Basuki, menyampaikan laporan kegiatan acara halal bihalal ini. Acara halal bihalal ini diadakan di KPNIRI pada hari Selasa tanggal 15 April tahun 2025 dengan dihadiri oleh kurang lebih 60 anggota notaris dan PPAT beserta 30 undangan, jadi kurang lebih 90 orang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul dalam acara halal bihalal ini. Acara ini merupakan momentum yang sangat baik untuk mempererat tali silaturahmi dan memohon maaf atas segala kesalahan dan kekilafan yang telah terjadi di masa lalu.
Saya pun ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan acara ini, baik dalam segi waktu, tenaga, maupun materi. Kepada para tamu undangan, saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Anda sekalian, dan semoga acara ini dapat memberikan manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Akhir kata, saya berharap acara ini dapat menjadi sarana untuk mempererat hubungan dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya silaturahmi dan toleransi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita petunjuk dan keberkahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wali Kota Cirebon atau yang mewakilinya, Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kota Cirebon beserta jajarannya, Bapak Kepala Pengelola Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Cirebon atau yang mewakilinya, para anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Cirebon, para ketua pengurus daerah dan pengurus daerah notaris dan IPAD dari Ciayu Majakuning beserta pendamping, serta rekan-rekan notaris dan PPAT, serta Werda notaris dan PPAT yang kami banggakan, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul dan dalam acara halal bihalal yang penuh berkah ini. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Pada kesempatan yang mulia ini, perkenankan kami selaku ketua ini dan IPA Kota Cirebon mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Wali Kota Cirebon atau yang mewakilinya beserta seluruh jajaran pemerintahan daerah dari Kantor Pertanahan Kota Cirebon, BPKPD Ciayu, BPKPD Kota Cirebon, MPD Notaris Kota Cirebon, dan para ketua pengurus daerah notaris dan IPAD dari Ciayu Majakuning beserta pendamping serta rekan-rekan notaris dan BPAT Kota Cirebon, para werda dan kolega yang telah berkenan hadir. Kehadiran Bapak Ibu sekalian merupakan kehormatan dan motivasi bagi kami untuk terus berkarya dan lebih baik lagi. Tema halal bihalal yang kita usung dari hari ini adalah wujudkan semangat kebersamaan dalam keberagaman. Tradisi silaturahmi sekaligus momen untuk saling memaafkan, memperkuat ikatan persaudaraan dan menyelaraskan hati. Kita sebagai makhluk sosial yang pada hakikatnya saling membutuhkan satu dengan yang lainnya, perlu bersinergi dan baik dan sejalan sebagai insan yang bertugas di tiap-tiap elemen pemerintahan dan atau masyarakat. Nilai-nilai sangat relevan. Integritas, kejujuran, dan kolaborasi antar intuisi dan mitra seperti pemerintah daerah, kantor pertanahan, BPKPD maupun Majelis Pengawas Notaris, rekan sejawat, baik sesama maupun berbeda wilayah, dan nilai-nilai yang diturunkan oleh para werda, notaris, dan IPAD haruslah terus dilanjutkan dan
dimaknai serta dijalankan dengan baik, dibangun di atas fondasi ukhuwah dan kepercayaan. Bapak, Ibu yang kami hormati, halal bila halal juga mengingatkan kita untuk merenungkan kembali peran kita sebagai pelayan masyarakat di tengah dinamika pengelolaan aset negara, penyelesaian sengketa tanah maupun isu-isu lain yang sedang berkembang. Semangat kebersamaan dan transparansi harus menjadi prioritas. Kami berharap melalui forum ini kita dapat memperkuat sinergi antara PPAT, notaris, pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, adil dan berintegritas. Kepada para werda dan pensiunan notaris dan PPAT, kami mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan ilmu yang telah ditanamkan. Warisan kebijaksanaan Bapak Ibu menjadi fondasi bagi kami untuk untuk terus berkembang. Mari kita jadikan momen ini sebagai ajang saling menginspirasi, baik dari generasi senior maupun yang masih aktif berkarya. Sebagai penutup, kami mengajak seluruh hadirin untuk membuka lembaran baru, menghapus segala salah hilaf, dan bersama-sama mengukir komitmen untuk Kota Cirebon dan daerah sekitarnya yang lebih maju. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing langkah kita dalam mengembangkan amanah sebagai abdi masyarakat. Akhirul kata, jika terdapat tutur kata yang kurang berkenan dan dengan rendah hati, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati Ketua Ikatan Notaris Indonesia Kota Cirebon serta segenap anggotanya dan juga perwakilan dari wilayah Jaya Majak Kuning yang hadir pada kesempatan hari ini. Yang kami hormati pula Ketua IPPAT Kota Cirebon dan juga wilayah Jaya Majak Kuning yang hadir pada kesempatan hari ini, serta Ketua Majelis Pengawas Daerah Pak Idris, kebetulan pernah kuliah bersama ya Pak ya. Alhamdulillah pada hari ini bisa bersilaturahmi, berkumpul di acara yang berbahagia ini, halal bihalal, yang tentunya lebih dari sekedar silaturahmi, karena nilainya adalah bagaimana kita bukan hanya saling mengenal dan juga saling menjalin hubungan, tapi juga saling memaafkan dan memulai kepada lembaran yang baru. Salawat dan salam juga selalu semoga tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga dan sahabatnya, dan semoga syafaatnya sampai kepada kita di jalan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelumnya saya izin menyampaikan permohonan maaf Pak Wali Kota pada kesempatan yang berbahagia ini tidak bisa hadir langsung karena beliau pada hari ini ada pelantikan untuk ASN dan juga P3K yang kemarin sempat viral di media sosial bahwa mereka sudah lulus ujian tapi pelantikannya di pertengahan tahun dan di awal tahun ke depan seperti itu. Tapi alhamdulillah pemerintah Kota Cirebon mengambil kebijakan lebih cepat, lebih baik dan lebih responsif, sehingga pada hari ini Pak Wali Kota berkenan untuk melaksanakan pelantikan para pegawai aparatur sipil negara dan juga P3K, sehingga bisa menjadi SDM yang mampu mendukung terkait dengan kinerja-kinerja program beliau di awal tahun ini. Bapak Ibu yang kami hormati, kami juga tadi menyampaikan kepada Pak Sekda yang hadir di pelantikan juga, Pak, ini halal bihalal ini dan juga IPPAT yang beberapa tahun yang lalu Bapak dan Pak Mastara, Kepala BPKPD, selalu hadir mendampingi para notaris. Apakah Bapak berkenan hadir?
Pak Sekda menyampaikan bahwa ada kegiatan beliau di Kodim dan juga beberapa kegiatan di Balai Kota yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi minta agar saya didampingi Pak Mastara, Kepala BPKPD. Namun Pak Mastara juga ternyata ada kegiatan juga di Balai Kota terkait dengan BPK. Jadi mohon maaf Pak Wali Kota, Pak Sekda dan juga Pak Kepala BPKPD tidak bisa hadir langsung pada kesempatan hari ini. Dan juga hari ini juga ada demo ojol Pak yang dilaksanakan di CSB dan juga akan bergeser ke Balai Kota melakukan audiensi dengan Pak Wali Kota. Jadi mohon maaf kegiatan hari ini Pak Wali Kota dan juga Pak Sekda, Pak Kepala BPKD tidak bisa hadir langsung. Dan beliau menugaskan saya, izin memperkenalkan diri, nama saya Dr. Andes Bintoro Tirto, APLH. Kebetulan saya juga pernah kuliah juga dengan teman saya Pak Ibu Sri Isana. Saya nggak lihat Ibu Sri. Kebetulan juga saudara saya, kakak saya juga notaris juga di kabupaten, yaitu Pak Zainuddin Umar. Kemudian juga istri saya juga notaris di Kuningan juga gitu. Dan karena bulan-bulan ini ada pemeriksaan, jadi kita juga standby di sana. Jadi kembali kepada kegiatan hari ini Bapak Ibu sekalian, terkait dengan kegiatan ini Pak Wali dan Pak Sekda menyampaikan pesan bahwa terima kasih kepada rekan-rekan notaris dan juga PPAT yang telah berkontribusi di dalam pembangunan dan khususnya memberikan pemasukan yang luar biasa untuk PAD Kota Cirebon. Dan perlu disampaikan juga bahwa saat ini ada pemisahan untuk pembangunan antara dana dari pusat, dana dari provinsi, dan juga dana dari PAD Kota Kabupaten. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mohon kerjasamanya ke depan supaya Kota Cirebon bisa mengoptimalkan PAD secara baik dan juga menggelar PAD itu dengan lebih baik lagi. Karena bagaimanapun juga tantangan ke depan luar biasa di tengah dinamika masyarakat dan juga di tengah dinamika politik yang sekarang bukan hanya terekspos melalui surat kabar tetapi juga melalui media sosial, dan tentunya juga regulasi-regulasi yang dalam hal ini harus kita patuhi bersama dan harus disinkronkan, baik kepentingan untuk Bapak Ibu notaris, PPAT maupun pemerintah daerah itu sendiri. Dan sekali lagi kami atas nama pemerintah daerah menyampaikan terima kasih dan kami harapkan bahwa Bapak Ibu sekalian bisa melaksanakan penyelenggaraan pelayanan terkait dengan perjanjian dan juga pertanahan dengan aman, dengan nyaman dan juga dengan amanah. Karena pada saat ini di tengah dunia digital yang sangat terbuka, tentunya kita semua harus menjunjung tinggi regulasi-regulasi yang ada, dan tentunya dinamika regulasi yang berubah perlu support dari berbagai pihak untuk bagaimana menjelaskan secara mudah dan sederhana kepada masyarakat khususnya. Karena dengan adanya potongan-potongan di media sosial, hoax dan lain sebagainya akan membuat ragu masyarakat untuk meningkatkan status tanahnya. Masyarakat merasa mahal terkait dengan pajak dan lain sebagainya. Tentunya ini butuh kerja keras kita bersama. Dan juga terima kasih kepada teman-teman dari BPN Pak, tadi lupa di awal bahwa kita pemerintah daerah Kota Cirebon berkomitmen bahwa dengan wilayah yang terbatas ini Pak, kita harapkan pelayanan kita terkait dengan fungsi yang diselenggarakan oleh teman-teman notaris dan juga PPAT bisa dilaksanakan secara kolaboratif dan juga aman untuk semuanya. Mungkin itu saja dari saya, terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Bapak Wali Kota Cirebon yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Buntoro,
Terima kasih Pak kehadirannya. Saya titipkan Pak teman-teman PPAT Notaris Cirebon Pak. Ini para pahlawan penyumbang devisa PAD. Saya dengar kabar katanya PAD dari PAD itu BPHTB yang disetorkan oleh PPAT Kota Cirebon itu berapa targetnya, 60 miliaran ya. Itu 25% dari seluruh total pendapatan PAD Pak. Jadi itu cukup signifikan kontribusinya dari PPAT Cirebon. Titip ya Pak Buntoro ya. Pak Idin sudah pulang tadi ya dari BPN. Masih ada Pak Sewa Prasetyo, Pak Hamam yang saya hormati. Terima kasih sudah berkenan hadir. Titip juga Pak PPAT Kota Cirebon nih. Komandannya nih, ini nih Pak Zainal Kristo. Kalau ada apa-apa sampaikan satu pintu aja lewat beliau supaya kerjasama kemitraannya lebih erat lagi. Gitu ya Pak Hamam, Pak Prasetyo. Terima kasih kehadirannya. Werdan Notaris senior saya Pak Rudi Bahrudin Hamigaluh yang saya hormati, Ibu Dede, terima kasih sudah berkenan hadir. Ketua INI Kota Cirebon, Ketua IPAT Kota Cirebon, dan rekan-rekan notaris sekalian yang saya cintai. Alhamdulillahnya hadir juga tamu dari Indramayu, Notaris Indramayu. Alhamdulillah, terima kasih sudah bisa hadir. Dari Kabupaten Cirebon ada saya yang mewakili Kabupaten Cirebon. Ada dari kota lain? Jangan-jangan memang nggak diundang barangkali dari kota lain. Diundang Pak. Diundang ya, mungkin sebentar lagi akan hadir. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum memulai ceramah ini izinkan saya membuka dengan pantun. Boleh ya? Jangan lupa cakepnya. Bentar, saya buka contekan dulu. Opor ayam, bumbu rempah, sambal goreng, timun acar. Terhormat sekali diminta berceramah di hadapan para pejabat dan notaris yang terpelajar. Opor ayam, santan kelapa, sambal goreng, enak rasanya. Ini bukan ceramah agama dan saya bukan ustadz, bukan ulama. Satu lagi, masih tentang makanan juga. Ketupat dibungkus janur kelapa, lontong dibungkus daun pisang. Saya hanya bicara sesuai tema, wujudkan kebersamaan dalam keragaman. Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan 3 topik utama. Pertama, soal Idul Fitri dan Lebaran. Kemudian kedua, soal sejarah dan makna halal bihalal. Dan yang ketiga nanti sesuai tema, halal bihalal dalam rangka mewujudkan kebersamaan dalam keragaman. Rekan-rekan sekalian, 3 topik itu semuanya serius. Jika ingin dikaji tuntas, itu perlu pembahasan yang cukup lama. Tapi dalam kesempatan ini karena waktu yang terbatas, saya akan mencoba menyampaikannya secara ringan, cepat-cepat saja dengan cara yang seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Tadi saya diberi waktu oleh panitia, Pak Heri memberitahu saya, katanya waktu buat ceramah ini 80 menit. Saya bilang nggak kelamaan. Kalau 80 menit itu yang bicara capek, yang dengar lebih capek. Saya menyadari kegelisahan, kepenatan rekan-rekan sekalian kalau nanti mendengar saya terlalu banyak bicara. Maka saya akan singkat saja. Mudah-mudahan dalam 15 atau 20 menit saya sudah selesai membahas 3 topik itu, agar segera kita bisa makan siang. Karena itu acara intinya, ramah tamah, makan-makan, ngopi-ngopi, itu intinya halal bihalal. Jadi saya pengen cepet-cepet aja. Baik rekan-rekan sekalian, kita mulai saja dengan topik yang pertama.
kita mengenal ada Idul Fitri, ada Lebaran. Itu dua hal yang momennya, waktunya hampir bersamaan. Maka orang banyak menganggap Idul Fitri dan Lebaran itu dua hal yang sama. Idul Fitri ya Lebaran, Lebaran ya Idul Fitri. Tetapi apakah sesungguhnya sama antara Lebaran dan Idul Fitri itu? Apakah itu dua hal yang sama ataukah itu dua hal yang berbeda? Jika berbeda, di mana letak perbedaannya? Nah, Bapak Ibu sekalian, karena momennya, waktunya hampir bersamaan, banyak orang yang mengira bahwa Idul Fitri itu sama dengan Lebaran. Tetapi sesungguhnya itu dua hal yang berbeda. Di mana letak bedanya? Selamat datang Bapak Dr. Haji Jainuddin Umar, SESH MKN. Ini ketua saya nih, dari Kabupaten Cirebon. Silakan. Silakan Pak Ketua. Oke, saya lanjut. Apa bedanya Idul Fitri dan Lebaran? Teman-teman sekalian, Idul Fitri itu ibadah, sifatnya ritual dan berlakunya universal. Sedangkan HBH atau halal apa? Sedangkan Lebaran itu muamalah, sifatnya sosial dan berlakunya lokal. Maka dalam Idul Fitri, karena dia merupakan bagian dari ibadah ritualnya terbatas. Hanya ada 3 kegiatannya. Ini informasi ya bagi yang belum tahu. Idul Fitri itu hanya ada 3 kegiatannya. Dimulai dari takbiran, menggembangkan takbiran di malam Idul Fitri, lalu kemudian mengeluarkan zakat fitrah, dan besok paginya sholat Id dan mendengarkan khutbah Id. Hanya 3 itu saja, nggak ada yang lain sebagai Idul Fitri. Dan itu berlaku universal, di mana-mana sama. Dan karena ini sifatnya ibadah, maka dia khusus hanya untuk umat Muslim. Umat non-Muslim tidak ikut sholat Id, tidak ikut zakat fitrah, tidak ikut takbiran. Berbeda dengan Lebaran. Kalau Lebaran itu muamalah sosial, semua orang boleh ikut merayakannya. Dan kegiatannya, ragam macamnya sangat banyak, bergantung kepada budayanya masing-masing. Kalau kita di sini Lebaran ditandai dengan apa? Macam-macam, ada salam-salaman, ada budaya mudik, pulang kampung, saling berkunjung, apalagi baju koko, kain sarung, macam-macam. Makanannya juga macam-macam, ada ketupat, opor ayam, sambal goreng, segala macam lah. Kue-kuenya ada parcel, ada hampers, kue-kue kering, itu juga khas Lebaran. Apa? Nastar, kastengel yang kadang-kadang toplesnya susah dibuka itu karena ujung selotipnya susah ketemu. Itu khas Lebaran. Termasuk juga saling berkunjung, bersalam-salaman, bermaaf-maafan, itu adalah khas Lebaran. Yang itu boleh jadi ada di negara kita, tapi belum tentu ditemukan di negara lain. Di negara lain, di Arab misalnya, hanya ada Idul Fitri tapi tidak ada Lebaran. Setelah sholat Id mereka pulang istirahat tidur. Tapi kita di sini setelah Idul Fitri masih lanjut lagi. Ada yang ke kuburan, ada yang ke rumah saudara, ada yang makan-makan dan seterusnya. Kemudian apalagi perbedaannya lagi antara Lebaran dan Idul Fitri? Ucapannya juga berbeda-beda. Kalau Idul Fitri, karena ini ibadah, ucapannya sudah diajarkan. Apa tuh? Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima dari kita dan dari kalian. Semoga Allah menerima puasa kita, zakat kita, taraweh, tadarus kita, semoga Allah terima. Itu ucapan dalam Idul Fitri. Kemudian saling mendoakan, minal aidin wal faizin. Semoga kita semua termasuk dalam golongan orang yang kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian, dan termasuk golongan orang-orang yang memperoleh kemenangan melawan hawa nafsu. Itu kalau Idul Fitri. Tapi kalau Lebaran ucapannya beragam, bebas.
ada yang dikemas apa? Tergantung daerah, ada selamat lebaran atau apa wilujeng boboran kalau di Sunda, sugeng riyadi kalau di Jawa, macam-macam ucapannya. Dan itu kreatif biasanya, ada yang dikemas dalam bentuk puisi, ada yang dikemas dalam bentuk pantun, gambar dan sebagainya, seperti yang kita terima dalam pesan-pesan WhatsApp. Kalau tangan, kalau kaki sudah tidak bisa melangkah, tangan tidak bisa saling berjabat, mata tidak bisa saling menatap, maka melalui pesan ini kami mohonkan permintaan maaf, bla 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 dan seterusnya. Nah itu kreatif, boleh saja mau puisi seperti itu juga. Meskipun puisi seperti itu sering diledekin, itu katanya puisinya seperti orang stroke katanya. Jadi kalau kaki sudah tidak bisa melangkah, tangan tidak bisa menjabat, mata tidak bisa menatap, bawa ke rumah sakit. Itu mungkin gejala stroke barangkali. Itu selesai topik yang pertama antara Idul Fitri dan Lebaran. Sekarang kita masuk topik yang kedua. Saya cepat-cepat aja nih. Mohon disimak dengan baik, kelewat bisa nggak akan diulang lagi. Nggak ada remedial, Mas Jaka. Sekarang yang kedua, HBH. Apa sih makna HBH itu? Apa sih makna halal bihalal itu? Bagaimana sejarahnya? Jadi teman-teman sekalian, Al-Kisah tahun 1948 ketika negara kita ini baru merdeka, banyak terjadi konflik, banyak terjadi perseteruan politik karena perbedaan pandangan di antara para tokoh bangsa. Perbedaan itu karena perbedaan latar belakang budayanya beda, sukunya beda, agamanya beda, bahasanya beda, sehingga sering memicu konflik. Nah, Bung Karno prihatin dan gelisah dengan keadaan ini. Lalu kemudian beliau mengusulkan, ayo kumpul duduk bersama, rembuk nasional. Dia datang ke Kiai Haji Wahab Hasbullah, tokoh bangsa yang juga merupakan pendiri Nahdlatul Ulama. Ini bagusnya dikemas acaranya apa nih gitu. Oh bagus, nanti ada Lebaran, Idul Fitri, setelah Idul Fitri kita bisa kumpul gitu. Kita bikin silaturahmi nasional. Kata Bung Karno, oke setuju silaturahmi nasional, tapi namanya jangan itu. Ganti namanya. Kita tahu Bung Karno itu kan senang dengan jargon yang bombastis. Kalau kita ingat Bung Karno, jargon-jargonnya kan holopis kuntul baris, vivere pericolocho, berdiri di atas kaki sendiri, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Senang dengan jargon-jargon begitu. Jadi kalau tajuk acaranya rembuk nasional, silaturahmi nasional, janganlah cari judul yang lain. Lalu kemudian dirumuskan oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah, baik namanya judulnya kita adakan halal bihalal. Nah kata Bung Karno, itu bagus, keren tuh namanya katanya. Maka sejak saat itu acara silaturahmi setelah Lebaran itu disebut acara halal bihalal. Nah, apa artinya? Nah itu dari bahasa Arab sebetulnya, tetapi orang Arab sendiri nggak ngerti, nggak kenal. Di Arab nggak ada halal bihalal, itu bahasa Arab yang diindonesiakan. Halal dengan halal artinya saling menghalalkan, maksudnya saling menghalalkan, saling melepaskan, saling mengikhlaskan, saling memaafkan. Karena sekalian selama bulan puasa kita bertobat, memohonkan ampun atas segala dosa kepada Tuhan. Setelah puasa kita memohonkan maaf atas segala salah kepada manusia, sehingga betul-betul kembali kepada fitrah, kepada kesucian. Intinya halal bihalal itu silaturahmi. Silaturahmi. Dengan silaturahmi maka yang jauh menjadi dekat, yang dingin menjadi hangat, yang beku menjadi mencair, dan yang ruwet menjadi terurai. Itu halal bihalal. Ini kan kita ngumpul di sini, ini kan mendekatkan yang jauh nih, yang dari mana-mana datang. Semua ada, Ibu Reda juga datang, yang dari Indramayu datang, mendekatkan yang jauh. Mudah-mudahan nanti jika ada kebekuan, ada keruwetan, melalui HBH ini bisa terurai, bisa cair dan terurai. Sunan Kalijogo merumuskan ini halal bihalal Lebaran itu dalam 4 konsep: Lebaran, leburan, laburan, dan luberan. Kita sama-sama sudah tahu, kalau orang Jawa pasti sudah tahu. Jadi momen Lebaran itu pertama lebaran, artinya lebar, artinya selesai. Bisa juga artinya lebar.
menebar pupuk gitu, merawatnya terus sampai padi itu menguning, dan saatnya memanen juga perlu orang untuk memanennya. Setelah panen jadi padi, belum bisa dimakan, perlu orang untuk digiling menjadi beras. Setelah jadi beras, belum bisa dimakan juga, kecuali dimakan sama ayam. Kalau dimakan orang belum bisa beras dimakan, harus bantuan orang lain lagi juga untuk dimasak sehingga jadi nasi. Jadi dalam hal yang kecil saja, untuk makan nasi saja kita perlu kebersamaan. Tidak ada orang yang bisa hidup sendirian. Dan kebersamaan itu membuahkan kekuatan. Kebersamaan itu membuahkan kekuatan. Teman-teman sekalian, kalau ada satu orang penakut bergabung bersama satu orang penakut lagi, maka itu bukan lagi menjadi dua orang penakut, itu sudah berubah menjadi dua orang setengah berani. Kalau satu orang penakut bergabung dengan 9 orang penakut, bukan jadi 10 orang penakut, malah itu sudah berubah jadi 10 orang berani. Karena apa? Kebersamaan itu akan menguatkan. Maka dalam pepatah dari negeri Tiongkok dikatakan, jika kita ingin berjalan cepat, kita boleh berjalan sendiri, tetapi jika kita ingin berjalan jauh, kita harus berjalan bersama-sama. Jadi kembali ke tema kita, merawat kebersamaan dalam keragaman, itu rumusnya ada 2. Saya ulang, rumusnya ada 2. Appreciating the similarities and respecting the differences. Mengapresiasi persamaan dan menghormati perbedaan. Berbeda itu biasa, peragaman itu biasa, jangan dipertentangkan. Bahkan puncak dari kebersamaan itu manakala kita berbeda tapi kita tetap memilih bersama bergandengan tangan. Itu puncak dari kebersamaannya. Kemudian rekan-rekan sekalian, kebersamaan itu bukan sesuatu yang given, tetapi sesuatu yang harus diupayakan dan harus dirawat. Dengan apa merawatnya? Dengan ketekunan, dengan kesabaran, dengan ketulusan. Tidak ada kebersamaan tanpa ada ketekunan untuk merawatnya. Tidak ada ketekunan jika tidak ada kesabaran, dan jika tidak pernah ada kesabaran jika tidak dilandasi dengan ketulusan. Oleh karenanya kita harus tidak boleh lelah, tidak boleh berhenti untuk terus merawat kebersamaan kita. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, mengapa kebersamaan itu harus dirawat? Karena banyak virus yang dapat menggerogoti kebersamaan. Kalau tidak dirawat, ini virusnya ini menggerogoti nih kebersamaan nih, sehingga kebersamaan menjadi rapuh. Apa saja virusnya? Nah, ini dikatakan kalau dalam Al-Quran di Al-Hujurat ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian mengolok-olok satu sama lain. Asa ayakunna khairum minkum. Boleh jadi orang-orang yang diolok-olok itu lebih baik daripada orang yang mengolok-olok. Maka jangan pernah mengolok-olok. Itu pesan Al-Hujurat ayat 11. Karena itu menjadi virus dan dapat menggerogoti kebersamaan. Lalu kemudian jangan layaskor qaumun min qaumin. Tidak boleh saling mengejek. Tidak boleh saling mengejek dan tidak boleh memberi gelar-gelar yang buruk. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Kita tidak boleh saling mengejek dan tidak boleh memberi gelar-gelar nama panggilan, name calling. Kita jangan beri gelar-gelar yang buruk, karena itu bibit-bibit virus yang akan merusak kebersamaan. Seperti panggilan apa kemarin waktu konflik waktu pilpres, ada cebong, ada kampret, ada kadrun. Nah itu name calling namanya tuh, gelar-gelar yang buruk. Jangan diteruskan, itu akan menggerogoti virus kebersamaan. Kalau kita semua nih melihat ada orang yang overweight, kelebihan berat badan, Anda bilang,
gendut misalnya, gembrot misalnya, itu nempoling, hati-hati. Oh enggak Pak, memang bener kok nyatanya katanya itu. Iya, bener tapi tidak pener. Kalau dalam bahasa Jawa itu bener dan pener itu berbeda. Bener tapi tidak bijak. Kan banyak tuh sebutan yang lainnya. Kalau kelebihan berat badan, jangan daripada kita mengatakan gemuk atau gembrot, kita bisa bilang sekel, berisi, montok misalnya. Kan itu lebih enak didengar, gemoy misalnya gitu. Ketimbang nempoling seperti tadi. Jadi wala tawizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Jadi jangan saling mengolok dan jangan saling memanggil dengan panggilan yang buruk. Jadi pesan dari Al-Hujurat ayat 12 ini, dua virus yang menggeroti kebersamaan. Yang pertama mengolok-olok, yang kedua mengejek, yang ketiga saling memanggil dengan panggilan yang buruk. Lalu kemudian virusnya apa lagi? Diteruskan dalam ayat selanjutnya. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dzanni. Wahai orang yang beriman, jauhilah dari kalian itu prasangka buruk. Prasangka buruk itu bisa menggerogoti kebersamaan. Termasuk overthinking kepada dirinya sendiri juga menggerogoti kebersamaan. Jadi jauhilah itu tuh prasangka buruk itu. Wala tajassasu wala yartab ba'dukum ba'd. Jangan tajassus, jangan mencari-cari kesalahan. Itu juga nggak boleh tuh, menggerogoti kebersamaan itu. Dan jangan saling menyalahkan satu sama lain. Ini teman-teman yang jadi majelis pengawas nih, majelis MPD, MP2D, jadi majelis pengawas, majelis pembina, jangan cari-cari kesalahan. Kalau ada pemeriksaan, periksa saja lah. Kalau ditemuan sudah baik, ya sudah tanda tangan saja. Jangan bolak-balik, dicari kurang ini, kurang itu. Jangan cari-cari kesalahan. Itu namanya tajassus. Nggak boleh tuh ya. Saya kebetulan juga majelis pengawas di Jawa Barat bersama Kak Kandil Jawa Barat untuk pengawas IPA. Jangan tajassus, jangan cari-cari kesalahan. Jangan kayak polisi lalu lintas tuh, yang kalau sudah stop mobil, stop motor, itu targetnya harus kena tilang tuh. Kalau nggak ketemu kesalahannya, cari kesalahannya. Periksa SIM ada, periksa STNK ada, cari kaca spion ada enggak, lampu sennya hidup apa enggak. Masih sudah ketemu juga pentil bannya tuh ada tutupnya apa enggak. Terus sampai ketemu, udah ketemu semua, tetap aja kau kutilang. Orangnya nanya, kan sudah ada semua Pak lengkap, masa masih ditilang juga? Kamu berbohong, jaketmu Yamaha tapi motormu Honda. Itu namanya tajassus, mencari-cari kesalahan. Kemudian virus berikutnya itu jangan menggunjing. Jangan menggunjing, tidak boleh menggunjing. Menggunjing itu apa? Ngerasani orang lain itu nggak boleh. Nah, untuk supaya tidak menggunjing, teman-teman sekalian, saya mohon perhatian, ini penting banget ini. Supaya kita tidak menggunjing, kita bisa contoh menggunakan triple filter test, 3 tes saringan yang dirumuskan oleh Socrates. Socrates itu filosof besar, gurunya Plato, mbah gurunya Aristoteles. Dia merumuskan, jadi ceritanya begini, dengerin cerita sebentar ya, 5 menit saja ceritanya. Jadi dulu itu Socrates lagi duduk-duduk bersama muridnya, bersama teman-temannya lagi, karena filosof senangnya diskusi. Tiba-tiba ada teman yang datang, terus langsung yang datang itu langsung teriak-teriak, Anda tidak akan percaya, Anda tidak akan percaya. Kata Socrates, apa? Kata itu, ngomong apa sih gitu, datang-datang langsung teriak-teriak begitu. Apa yang ingin kau katakan? Begini Tuan Guru, katanya tuh, ini saya membawa suatu berita, tapi saya yakin Tuhan tidak akan percaya. Emang berita apa? Berita tentang teman kita, tapi saya yakin Tuhan tidak percaya. Ntar dulu, temannya tadi bilang, maukah Tuan Guru mendengarkan cerita ini? Kata Tuan Guru, bukan berita baik, justru ini sebaliknya, berita buruk, memalukan tentang teman kita. Oke, kemudian yang kedua, apakah berita yang kamu bawa itu sudah pasti benar? Ya enggak Pak, enggak Tuan Guru, gitu, namanya juga gosip, ini baru denger aja katanya gitu. Bener apa enggaknya ya belum tentu. Oke, yang ketiga,
Terus kemudian kalau berita itu kamu sampaikan, ada manfaatnya nggak buat saya? Ya namanya gosip yang nggak ada ya gitu. Mau didengar boleh ya sekedar obrolan aja. Oke, kalau yang mau kamu sampaikan itu sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang tidak ada manfaatnya, lebih baik kamu tidak usah sampaikan. Nah, itu kemudian percakapan Socrates itu dikenal dengan triple filter test, 3 saringan pertanyaan. Jadi kalau ada orang datang ke kita, tanya dulu nih, uji dulu. Pertama dengan ujian kebenaran, benar gak yang disampaikan. Kemudian ujian kebaikan, berita baik atau tidak. Ketiga ujian kebermanfaatan, ada manfaatnya enggak. 3 itu. Ada orang datang, 3 itu tanyakan. Is it good? Apakah itu berita bagus? Is it true? Apakah itu benar? Is it useful? Apakah itu ada manfaatnya? Jika lolos, kalian boleh dengarkan. Jika nggak lolos, nggak usah dengarkan. Itu ya, itu triple filter test. Bro, ini mau cerita nih. Ada berita baru. Apa nih? Itu RK. Udah, nggak usah didengerin yang kayak gitu-gitu, nggak usah didengerin. Itu not good, not true, dan not useful. Nggak usah dengerin. Tidak lolos triple filter test. Nah ini senada dengan ayat Al-Quran. Di Al-Hujurat juga ayat 7. Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Jika datang kepadamu seorang fasik dengan membawa berita, bertabayyunlah. Fatabayyanu. Klarifikasi dulu, check and recheck. Jangan langsung dipercaya. Antusibu qauman bijahalatin fatusbihu bima fa'altum nadimin. Khawatir nanti karena kamu tidak tahu, kamu menimpakan kesusahan buat orang lain yang kamu nanti akan menyesal dengan apa yang kamu perbuat. Oke, itu saya ulang. Jadi virusnya yang menggerogoti kebersamaan itu, yang bisa menggerogoti kebersamaan menurut Al-Hujurat ayat 11 ayat 12 itu, tadi ingat-ingat apa tadi? Mengolok-olok, mengejek, prasangka buruk, overthinking, memberi nama yang tidak baik, menggunjing. Nah itu semuanya itu virus semua, banyak. Tapi anak sekarang bisa mempersingkat yang banyak itu dalam satu kata, namanya julid. Dengan kata julid itu sudah merangkum semuanya itu. Ya di situ ada nyinyir, ada menggunjing, ada overthinking, ada prasangka buruk, semuanya itu. Jadi virus yang paling berbahaya yang bisa menggerogoti kebersamaan itu namanya virus julid. Nah, jika ada virus lalu kemudian ada vaksinnya. Apa vaksinnya? Dirumuskan dalam Al-Hujurat ayat 7. Vaksinnya tadi yang sudah jelaskan. Ta'aruf, li ta'arufu. Saling kenal. Tak kenal maka tak sayang. Kenal dulu agar saling menyayangi. Jadi teman-teman sekalian nih, yang senior nih, saya tidak yakin nih, yang senior-senior nih apakah semua sudah kenal dengan juniornya? Jangan-jangan ada yang belum kenal. Padahal kan notaris satu kota. Berkenalanlah, ta'aruflah. Notaris senior jangan sombong, jangan gaya gitu, jangan pengennya dikenali. Turun kalian mengenali juniormu, biar saling kenal mengenal. Jangan kalian hanya mau dikenal tapi tidak mau mengenal. To see and to be seen, melihat dan terlihat, mengenal dan dikenal. Jangan egois, jangan gaya pengen disampar sama junior saja. Senior juga harus turun. Pak Yudi, dengar baik-baik Pak Yudi. Jadi saya notaris Kabupaten Cirebon itu ada 217. Semuanya saya kenal, kecuali yang tidak. Ini yang kota Cirebon ini gitu. Kalau yang senior-seniornya nih, semuanya saya kenal, kecuali yang tidak. Yang junior juga saya kenal semua. Enggak, saya kenal semua. Saya kenal semua. Supaya kenal itu, syarat pertamanya itu saling senyum, saling sapa. Jadi kata Nabi, kalau ada 2 orang ketemu, siapa yang paling baik itu di antara 2 orang itu? Yang paling duluan mengucapkan salam, yang paling duluan senyum, yang paling duluan nyapa,
yang paling duluan mengulurkan tangan, berjabat tangan, itu yang paling mulia di antara dua orang yang bertemu itu. Kadang-kadang yang senior ini suka jaim gitu, "Pak, dia aja nggak nyapa," katanya gitu. "Dia aja nggak senyum, masa gue yang senyum duluan," katanya. "Siapa dia?" katanya gitu kan. Jadi jangan jaim, senyumlah dulu nggak apa-apa. Yang sejenis maksudnya ya, kalau sama lawan jenis jangan. Saya pernah di Kabupaten Cirebon ada notaris baru perempuan, rada lucu gitu lah anaknya gitu tuh. Saya senyum-senyum, dipikir dia kenal saya gitu. Ternyata saya kegeeran, nggak kenal dia ternyata gitu. Dia malah ngelihat sambil ngeliatnya, mungkin dipikir ini om-om gelit dari mana ini gitu. Keganjengan banget gitu. Jadi yang satu jenis, yang laki-laki sama laki-laki yang perempuan. Suka nanti kalau berbeda jenis suka salah paham gitu. Nanti setelah ta'aruf tadi dilanjutkan dengan tafahum, saling memahami, mutual understanding, saling memahami, tahu kelebihan teman kita di mana, kekurangannya di mana gitu, sehingga kita bisa menggali untuk potensi bekerja sama. Setelah itu lanjut tasamuh, toleran, kita mengapresiasi persamaan dan menghormati perbedaan, itu coexistence namanya. Nah nanti kalau sudah bisa itu lanjut ke ta'awun, saling bekerja sama, pro-existent, saling bekerja sama. Nanti bisa lanjut lagi paling tinggi itu takaful, saling menanggung, kayak nama asuransi itu takaful, saling menanggung satu sama lain. Jadi itu vaksinnya dari virus yang tadi dijelaskan tadi. Jadi virusnya tadi virus julid, vaksinnya adalah ta'aruf, tafahum, ya, coexistence dan pro-existence. Kemudian setelah ada vaksinnya perlu ada booster. Apa itu boosternya? Dalam surat An-Nahl ayat 125 dikatakan boosternya itu musyawarah dan hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajaklah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan baik, dengan bijak, jangan kasar. Wal mau'izatil hasanah, dan nasihat yang baik. Jadi harus ada semangat tawasau, saling mewasiatkan, saling menasihatkan. Gitu. Nah terus kemudian jika ada perbedaan bermusyawarahlah agar dicapai musyawarah untuk mufakat. Itu barangkali yang dapat saya sampaikan. Jadi kesimpulannya teman-teman sekalian, kesimpulannya bagaimana merawat kebersamaan dalam keragaman itu tadi, bahwa kebersamaan harus dirawat dengan ketekunan, dengan kesabaran, dengan ketulusan. Tidak ada kebersamaan tanpa ketekunan untuk merawatnya, tidak ada ketekunan tanpa ada kesabaran, dan tidak akan ada kesabaran jika tidak dilandasi dengan ketulusan. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.